kita semua bisa lebih lagi saling mengasihi, kita bisa tetap menghormati satu sama lain. Hai. Hai semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Elisa. Aku Anita. Aku Erika. Aku Dea. Dari Marketing Accounting. Akunting. Customer Relation Management Duta Indah Abadi. Natal. Buat aku pribadi, Natal adalah momen yang membawa sukacita. Momen dimana keluarga besar itu bisa berkumpul. Sebuah rangkaian kebahagiaan, rangkaian kedamaian dan sukacita. Kita ngumpul-ngumpul keluarga, ke gereja, beribadah. Jadi karena kita memperingati hari Kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dunia. Tradisi yang biasanya dilakuin di keluarga itu menjelang Natal atau menyambut Natal itu biasa kita saling bagi makanan. Kita pasti ke gereja dulu, ke gereja, terus sorenya kita biasanya manggang-manggang. Itu sih biasanya kalau tradisi di rumah. Pergi ke gereja bersama keluarga saya untuk beribadah, saling bertukar kado dan menikmati hidangan Natal bersama. Ayam, tapi mohon maaf ya, babi juga. Beberapa hari sebelum hari Natal kami kumpul, kemudian kami menyiapkan bingkisan. Mungkin kalau sekarang bahasa kerennya tuh hampers ya. Entah itu kita bagi-bagi makanan ke saudara, ke tetangga yang sekitar rumah. Jadi buat beberapa kerabat yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan kami, dan kami mengantarkan untuk sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga tersebut. Tujuannya itu buat tetap jaga silaturahmi antar keluarga, antar saudara, dan teman-teman. Setelah itu di hari Natal seperti biasa kami bersama-sama datang ke gereja. Kita pagi-pagi nih ke gereja nih, biasa itu jam 8, terus ibadah. Sehabis dari gereja itu biasa kita foto-foto bareng, habis itu lanjut di rumah. Biasanya setelah itu kita makan bareng sih. Kalau kegiatan lain sih biasanya ya bercanda-bercanda sih sama sepupu, karena kan setahun sekali baru bisa kumpul bareng gitu. Sebenarnya hidangan Natal yang ditunggu-tunggu itu nggak ada sih. Kalau misalnya kita udah kumpul bareng semuanya, itu makanan jadinya semua terasa istimewa. Tuh. Yang pasti ada sih. Sebetulnya semenjak ibu udah nggak ada, dipanggil duluan sama Tuhan. Jadi agak sedikit ada yang berbeda sih, karena memang biasanya ibu yang paling aktif untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tapi sekarang jadi lebih sederhana lagi sih. Kami cuman nyiapin hampers atau ngejot, kemudian ke gereja. Terus kalau makanan ya lebih sering makan di luar jadinya. Untuk makanan itu nggak ada yang harus kasih, karena kita semua satu keluarga tuh suka banget coba-cobain makanan. Jadi kalau misalkan kita Natal di tahun kemarin misalkan udah bakso, jadi di tahun depan tuh kita beda lagi, terus nanti di tahun depan itu beda lagi gitu. Pastinya ada. Untuk hidangan Natal yang selalu saya tunggu-tunggu yaitu harus adanya kue nastar dan babi rica-rica. Kalau yang paling saya suka itu tetap bakso sih emang. Itu biasanya tuh ada bakso mercon, sumpah itu enak banget guys. Kue nastar. Dan kalau makanan yang paling saya nanti-nantikan itu sih sebenarnya simpel ya, kue putri salju. Rasanya lebih spesial makan putri salju di hari Natal. Sangat enak. Harus dicoba guys. Iya, melted di mulut. Kadonya apa ya? Kado itu pernah sih, tapi biasanya semakin kita dewasa ya kan guys, itu semakin nggak dapat kado guys. Jadi kalau misalkan kado yang paling spesial itu dulu waktu masih zaman sekolah, kalau nggak salah sekolah atau kuliah. Tapi yang paling istimewa itu sebenarnya dapat baju. Yang terbaik yang pernah saya terima yaitu pemberian dari kakek saya. Itu Erika tuh pengen banget satu dress itu, terus tiba-tiba tuh dijadiin kado Natal sama keluarga gitu. Sebuah gelas vintage yang sampai sekarang pun saya masih gunakan. Kado yang terakhir kemarin sih, waktu kita di komunitas, aku punya komunitas kayak kita biasa bilang komsel gitu, jadi ada ibadah sama teman-teman yang sebaya.
Terus kemarin tuh dapat bando sih. Itu pertama kalinya aku dapat hadiah bando Christmas gitu. Gelasnya seperti gelas zaman dulu tuh guys, yang ada tutup cangkirnya, kemudian ada lukisan orang di sawah. Baju dress panjang gitu segini lah ya. Terus warnanya putih kalau nggak salah. Jadi lucu. Mungkin pas momen Natal di era COVID-19 kemarin ya, itu kita sekeluarga pergi ke pantai, bercanda, mengabadikan momen di sana dengan foto-foto dan pastinya barbekyuan bersama di pantai. Menurut Erika sendiri, itu semua momen Natal dari tahun ke tahun itu selalu spesial. Selalu ada yang paling nyentuh di hati gitu. Entah itu ketemu Natalan bareng-bareng sama keluarga yang dari jauh, yang pulang. Kalau paling berkesan itu sebenarnya Natal biasanya kita ke makam kakekku sih. Jadi setiap tahun pastinya harus tabur bunga, yang kayak gitu. Kita nggak bisa datang ke gereja bareng-bareng, kita nggak bisa lebih intens buat silaturahminya, tapi waktu itu kita tetap nyiapin penampilan, kita tetap nyiapin persembahan untuk di gereja, tapi secara online. Jadi kita take shoot juga untuk tarian, nyanyinya, kemudian introduce-nya kayak gimana. Dan itu jadi sesuatu yang spesial gitu loh, challenging tapi yang nggak bakal bisa dilupain. Namanya Sukarlaran, itu pantai di Atambua. Jadi kalian kalau yang belum pernah ke sana, bolehlah coba ke sana. Ada juga namanya Pasir Putih. Atau misalkan emang dari beberapa Natal terakhir itu agak beda sih, karena kan salah satu dari keluarganya Erika udah nggak ada, jadi kita harus beradaptasi lagi. Yang kalau emang ternyata dia udah nggak ada, jadi kita harus adaptasi ulang lagi, gitu sih. Challenging tapi tetap bisa bersuka cita di tengah masa-masa yang kurang mengenakan buat kita semua. Harapan Natal di tahun ini, Natal 2023, semoga kita semua dapat menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa bersama keluarga-keluarga, saudara, dan teman-teman. Semoga kita semua dapat menutup tahun ini dengan penuh sukacita, kegembiraan bersama keluarga. Semoga di momen Natal ini kita semua bisa lebih lagi saling mengasihi, kita bisa tetap menghormati satu sama lain, dan di tahun depan kita semua tetap punya semangat yang baru buat bekerja, buat mencapai cita-cita dan mencapai semua harapan yang kita rindukan. Untuk tahun 2024, semoga kita semua semakin bahagia, kita semua semakin sabar, kita semua semakin sehat. Jangan lupa juga jaga kesehatan teman-teman. Terus untuk 2024 semoga kita karirnya semakin sukses. Dan untuk tahun 2024 semoga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan setiap goals atau harapan kita dapat tercapai. Dan pastinya semoga apa yang kita harapkan terjawab di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan. Bagi teman-teman di sini yang merayakan Hari Raya Natal, selamat Hari Raya Natal 2023 dan Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year 2024. Merry Christmas and Happy New Year 2024.